Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fikih halaman 63. Yang i'tikaf tentang apa? Faraon wa yasannu ijtihad. Baik. 1 2 3 4 17 baris dari bawah ke atas, halaman 63. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa yusannul ijtihadu fil ibadati fi lailatiha wa yaumiha, dan disunnahkan bersungguh-sungguh memaksimalkan pada ibadah pada malam Lailatul Qadar dan siangnya. Wahia baqiyatun ila yaumil qiyamati, dan Lailatul Qadar itu masih ada sampai hari kiamat. Wa munhasiratun, dan terbatas fil ashril akhiri min Ramadan, pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Indal Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Wa talzamu lailatan minhu bi'ainiha alal mu'tamad, dan menetap oleh Lailatul Qadar akan 1 malam pada 10 terakhir dengan zatnya atas kaul mu'tamad. Artinya enggak geser-geser. Faqila hiya Lailatul Hadi wal Ishrin, maka ada pendapat Lailatul Qadar itu malam 21 Ramadan. Waqila, ada pendapat Lailatul Salisi wal Ishrin, malam 23 Ramadan. Waqila
ada pendapat Lailatul Sabi'i wal Ishrin, malam 27 Ramadan. Wa muqabilul mu'tamad, adapun lawanan qaul mu'tamad, annaha tantaqilu fi layalil ashri, bahwa Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada malam-malam 10 terakhir itu. Wa qad dzakaru laha dhabitan alal qawli bintiqaliha fi layalil ashri, dan sungguh telah menyebutkan oleh para ulama bagi Lailatul Qadar akan patokan atas pendapat dengan pindah-pindahnya Lailatul Qadar pada malam-malam 10 terakhir Ramadan. Wa nadhamahu ba'duhum, dan menadham akan patokan ini oleh sebagian ulama. Faqala, maka berkata oleh sebagian ulama, ya hubbal isnaini wal jum'ati mawa'iduka wal arbi'a wal ahad tayyun lita yidika. Wahai pencinta Senin dan Jumat, mawa'iduka, wahai pencinta Senin, wal Jum'ah, mawa'iduka, dan Jumat itu tempat perjanjianmu. Wal arbi'ah, adapun Rabu, wal ahadu, dan ahad, tayyun li ta'yidika, yaitu melipat bagi hari rayamu. Yukalus sabtu hiya ya khamisu iduka wa kama mana tuh kabidin salasan linailil wasli min sayyidika. Yukalus sabtu, diukur, ditakar hari Sabtu, hiya, wahai dia, ya khamisu, wahai Kamis, iduka, yaitu hari rayamu. Kabid salasan linailil wasli min sayyidika, upayakan olehmu akan 3, yakni Selasa, untuk meraih sambungan daripada tuanmu. Wal makna, adapun arti daripada syair ini, in halla sahru saumin bil isnaini, jika masuk tanggal 1 oleh bulan puasa tu dengan hari Senin, awil Jum'ati, atau hari Jumat, falailatul qadri, maka adapun Lailatul Qadar, Lailatul Hadi wal Ishrin, yaitu malam 21. Wahuwa adadu ya hubba, yaitu bilangan daripada tulisan ya hubba, bil jumali, dengan jumlah kabir. Wa in halla bil arbiai, kalau tanggal 1 terbit hilal bulan puasa itu bil arbiai, dengan hari Rabu, awil ahadi, atau minggu,
Falailatul tasi'i wal ishrin, maka Lailatul Qadarnya malam 29. Wa huwa adadu tay, yaitu bilangan daripada huruf tayyib bil jumali dengan jumlah kabir. Wa in halla bis sabti, kalau hilal oleh bulan yakni terbit hilal tanggal satunya bis sabti dengan hari Sabtu, falailatul salisi wal ishrin, maka yaitu malam 23. Wa huwa adadu mana itu yakal yaka, yaitu bilangan daripada yaka bil jumali dengan jumlah kabir. Baka kali ya, baka bukan bakali itu ya, bukan yukalu tuh ntar sairnya. Baka pakai bak ini. Wa in halla bil khamisi, kalau hilal yakni tanggal 1 bil khamisi dengan hari Kamis, falailatul khamisi wal ishrin, maka yaitu Lailatul Qadarnya malam 25. Wa huwa adadu hiya, yaitu bilangan daripada lafadz hiya, hiya bil jumali dengan jumlah kabir. Wa in halla bis sulasa, kalau hilal dengan hari Selasa, falailatul sabi'i wal ishrin, maka Lailatul Qadarnya malam 27. Wa huwa adadu kabid, yaitu bilangan daripada lafadz kabid bil jumali dengan jumlah kabir. Wa bil jumlati, secara garis besar, fahiya minal asrari, maka Lailatul Qadar itu termasuk dari rahasia allati yutli'ullahu alaiha man yasa, yang memperlihatkan oleh Allah atasnya akan orang yang ia kehendaki min ibadihi, daripada hambanya. Wa yundabu an yuksira fi lailatiha min qawli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dan disunatkan bahwa memperbanyak ia pada malamnya dari mengucap Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallahu a'lam bissawab. Segini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, pagi ini kita mengkaji tentang kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Apa sih Lailatul Qadar? Qadar tuh, Lailatul Qadar saudara, sebagaimana Imam Ghazali jelaskan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata Imam Ghazali, hiya lailatun yankashifu fiha syai'un min alamil malakut, faman ja'ala baina sadrihi wa qalbihi mikhlatan minat ta'am fahuwa anhu mahjub, wa man akhlama iddatahu fala yakfihi dhalik
ma lam yukhli himmatahu min ghairillahi azza wa jalla. Kata Imam Ghazali berbicara Lailatul Qadar dalam Ihya Ulumuddin. Lailatul Qadar itu adalah satu malam, tidak banyak, hanya satu malam, di mana di malam itu alam-alam non indrawi diperlihatkan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah bukakan hijab, ibarat bayi dalam perut. Pakai apa tuh yang digini-gini nih? Bayi USG begitu. Jadi enggak kelihatan, jadi kelihatan. Itu namanya dikasyaf, dibuka biar gampang. Ilmu dohir pakai CCTV, yang nggak tahu jadi tahu perjalanannya. Lailatul Qadar kata Imam Ghazali adalah satu malam di mana di malam itu yang biasanya kagak kelihatan jadi kelihatan, pakai biasa. Umumnya ora kelihatan, tapi Allah perlihatkan. Umumnya kagak denger, tapi bisa denger. Umumnya rasanya A, tapi bisa B. Itu namanya ajaibul malakut. Air laut asin rasanya dari zaman Ki Benen. Yang namanya laut mah asin. Bila Lailatul Qadar akan jadi tawar adanya, enggak biasa. Iya, itulah keajaiban. Biasanya pohon itu baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, enggak kedengeran. Paling kedengerannya bambu kreot kedengerannya. Enggak denger itu bambu subhanallah bihamdi. Tapi di malam itu bisa orang denger subhanallah bihamdihi subhanallahil azim subhanallah bihamdihi, kedengaran. Aneh, iya itulah Lailatul Qadar, malam takjub. Biasanya malaikat enggak kelihatan, Malik kelihatan, walaupun ngajinya di belakang Malik. Malaikat enggak kelihatan. Malaikat biasanya kagak. Ridwan kelihatan, ngajinya di depan Ridwan. Ini malaikat enggak kelihatan. Tapi di malam itu dia bisa lihat bagaimana malaikat ibadah sujud sama Allah. Luar biasa. Ia itulah Lailatul Qadar, malam luar biasa. Begitu. Biasanya dari rumah kita ngelihat ke atas yang dilihat kabang-kabang. Emang juga jarang dibersihin internetnya. Tapi malam itu kayak kagak ada genteng. Langit dari rumah nembus kayak kaca. Kok aneh ya? Itulah Lailatul Qadar. Beras biasanya juga beras, tapi malam itu kok berubah jadi berat, jadi emas. Iya bisa.
Seringnya beras jadi emas kalau dijual dulu. Bener emas. Jadi emas. Kok ini mau beras langsung emas? Kok bisa? Itulah Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu malam ajaib. Kata Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani di dalam kitabnya Tuhfatul Ikhwan, wa hadzal kashfu mutafawitun bainan nas. Yang aneh ini beda-beda antara satu dan lain orang. Ada yang dilihatinnya langit dari rumah, nggak kemana-mana. Ada yang dilihatinnya air laut, ada yang pohon sujud, ada dengar pohon tasbih, lihat malaikat, macam-macam. Ini tergantung daripada persiapan dia pengen dapetin Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Bagaimana cara dapetinnya kalau pengen dapat Lailatul Qadar? Kata Imam Ghazali, siapa orang yang perutnya penuh dengan makanan, ora bakalan bisa lihat. Bagaimana penuh dengan makanan tuh? Kalau buka sirup ABC lain, ada marjan, ada kelapa muda, apa ya, kopi, teh, apa? Iya, teh, susu. Ini baru minuman. Makanan, iya ada kolak, iya gorengan, iya korma, belumlah nasi. Yang model kayak begini nih, dengar adzan walaupun sama bacaannya, doanya beda. Kalau maghrib alhamdulillah, kalau isya istighfar. Astagfirullah, udah isya aja, mana belum ngerokok lagi. Ada tuh yang kayak begitu. Orangnya ngaji juga nih, orangnya. Tuh, itu gara-gara perutnya penuh tuh, yang kayak begitu. Iya, denger adzan isya bukan alhamdulillah diizinin ngalamin isya, kaget, istighfar kayak berbuat dosa. Astagfirullah, isya aja ya, ngerokok belum, ngopi belum, begitu. Ini nih penyebabnya perutnya penuh sama makanan. Dari tadi makan mulu, yang model begini nih. Ini mah pastikan kagak bakalan bisa nemu Lailatul Qadar, kagak bakalan. Wa man akhlama iddatah, orang yang perutnya kosong saja, makan sewajarnya, enggak cukup itu pengen lihat, selama konsentrasinya tidak Allah, begitu. Apalagi udah 20 ke atas konsentrasinya, ya Rabb, walaupun kau tidak beri saya kemampuan ke tanah suci, paling tidak ke Tanah Abang ya Rabb, Blok A. Siapa tuh ibu-ibu yang doanya begitu? Begitu. Ini kagak dapat konsentrasinya, mall dia begitu. Maka biasanya orang yang pengen dapat Lailatul Qadar permulaannya dari Rajab. Allah yarham muallim Bunyamin tuh nyuruh puasa dari Rajab, buka-buka Syawal, namanya puasa 100 hari.
satu harinya baca kulhu 1000, satu Rajab 1000, 2 Rajab 1000, 3 Rajab, sampai Ramadan terakhir tuh sudah 90.000. Dipotong hari Id, enggak puasa, emang lebaran, maka puasa lagi tanggal 2 sampai tanggal 11, bukan 6 hari, tapi di Syawalnya 10 hari. Kok tanggal 11? Iya, tanggal 1-nya haram puasa. Saban harinya baca kulhu 1000. Udah selesai tuh 100.000 kulhu. Tuh begitu. Yang model begini nih bisa lihat Lailatul Qadar. Timbul pertanyaan, ama yang ngaji aja yang ditanya, jangan yang nggak ngaji, kan kudu datengin rumahnya tuatu. Nih yang ngaji nih udah pernah belum Rajab puasa buka-buka istilahnya 11 Syawal, yang dalam saban harinya baca kulhu 1000. Saya tanya, udah pernah belum? Nih yang jujur nih, udah pernah belum? Ya, kayaknya belum dapat Lailatul Qadar kayaknya. Kalau gitu. Dah ibu bapak mumpung ngaji, inget-inget niatin ketemu Rajab besok puasa, niat baca kulhunya begini pertamanya, nawaitu qira'ata suratil ikhlas mi'ata alfi marrah li ashtariya biha minan nar. Lillahi ta'ala, nggak jangan bahasa Arab puyeng ngapalinya, lagi bikin dolar aja naik terus. Bahasa kita aja, aku niat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100.000 kali untuk membebaskan diri saya dari nerakanya Allah karena Allah Ta'ala. Begitu. Udah niat, udah baca kulhu, bismillahnya dibaca setiap baca kulhu. Jadi jangan langsung kulhu, bismillah dulu. Dan kulhu juga bukan kulhu, bukan. Biasa bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal dibagi. Kalau habis sholat duhur 200, asar 200, 1000. Mau sekali duduk itu mah teknis. Yang penting sehari 1000. Biasanya murid-murid muallim bonamit ajarin puasa 100 hari. Begitu. Ajarin. Ini puasa 100 hari. Itu begitu. Jadi begitu baca, ada yang kulhunya sekali duduk, ada yang dikredit, itu mah tergantung demennya, cash and carry. Terserah. Yang kayak begini nih udah ada persiapan dari Rajab. Begitu. Training juga 3 bulan baru diterima jadi karyawan, kan percobaan dulu. Lah ini nggak pakai percobaan, langsung aja main bola, nggak pakai pemanasan, langsung terjun aja, ya keren. Begitu yang kayak begitu tuh Lailatul Qadar. Karenanya nih ngaji kita sambungannya, wa yusannul ijtihadu fil ibadah. Sunat kita memaksimalkan ibadah di malam Lailatul Qadar dan siang hari Lailatul Qadar.
mau malamnya ke, mau siangnya ke, dimaksimalkan ibadah, terserah. Apakah sholat tasbih, apakah sholat hajat, terserah. Apa baca Quran, apa baca sholawat, apa aja ibadah. Mantepin ibadah. Apakah ibadahnya ghair mahdho? Saudara dagang, ya dagang. Saudara gojek, enggak mah saya Lailatul Qadar, ribut bininya enggak masak, ya Lailatul Qadar. Kalau ribut, Anda ibadahnya ya gojek. Ini ibadah, maksimalkan ibadah. Etos kerjanya lebih semangat kalau ngalamin Lailatul Qadar, baik malamnya maupun siangnya. Sebab itu malam mustajab. Malaikat selamanin semua orang yang melek. Ada yang diselamanin tahu, ada yang enggak tahu. Ini ngelihat tuh tahu, tuh ajaib. Iya, itulah malam ajaib, itu Lailatul Qadar. Makanya udara aja sejuk, angin gak ada, orang semuanya pada berpusat pada Tuhan semestanya. Semua hening. Anjing aja yang saban malam menggonggong, ora gonggong. Kok bisa? Ya, Lailatul Qadar begitu. Begitu. Dia dengerin. Dari maghrib nih anjing tetangga enggak menggonggong sampai subuh. Ini Lailatul Qadar. Bukan, mati tuh anjing sore. Ente jangan langsung nyimpun, tanya gitu. Ente udah Lailatul Qadar aja, itu salah nyimpulin. Ini kenapa ini mati tadi jam 5 sore? Ya pantas aja enggak ada gonggong. Tuh bukan Lailatul Qadar. Tuh, ini aneh, ajaib. Iya, Lailatul Qadar tuh ajaib. Begitu kata Syekh Nawawi, wahia baqiyatun. Lailatul Qadar tuh apa adanya di zaman Nabi doang, apakah terus ada? Kata Syekh Nawawi, terus ada. Masih ada Ramadan besok, ada terus sampai hari kiamat. Saban tahun ada Lailatul Qadar. Kata Nabi, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradulah. Sesungguhnya bagi Tuhanmu di hari-hari dalam setahun ada limpahan kasih sayang besar, kejar itu. Lailatul Qadar malam istimewa. Saya mau i'tikaf di masjid dekat Ancol aja, sama di Al-Ikhlas juga. Kalau dapat mau dapat juga, orang Tuhannya sama. Itu mau cari aja, nggak masalahnya. Kalau di sono tuh ya sahurnya enak-enak. Ini mau numpang makan, bukan mau nyari Lailatul. Di kampung diri nggak apa-apa, nggak perlu pergi. Saya mau ke puncak pas aja, itu di malam terakhir ke puncak. Kenapa? Kan kalau Kampung Rawa di bawahan, kalau Bogor kan tinggian, kan deket sama langit. Sama, bagi Allah mah sama. Begitu, sama. Orang Bogor aja ada yang lagi di Tanah Abang didapat, enggak ke di Bogor.
itu mah hanya nafsu aja. Di rumah juga bisa begitu. Orang ada Lailatul Qadar tuh ada. Terus adanya di mana? Adanya khusus di bulan Ramadan aja. Ada orang bulannya bukan Ramadan, tadinya bengal jadi nurut. Itu namanya dapat nafahat, bukan Ramadan, bukan Lailatul Qadar. Ada yang bilang bila orang tuh bengal lalu di tanggal anu dia nurut, itu Lailatul Qadar. Bukan, itu namanya nafahat rabbaniyah yang Imam Haddad tulis dalam Adab Sulukil Murid, bagaimana mengejar nafahat rabbaniyah fi ayyamid dahri. Itu bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar 1 masih ada. Yang bilang kagak ada tuh orang keder. Itu 1. 2, Ramadan itu ada, Lailatul Qadar itu khusus adanya di bulan Ramadan. Selain Ramadan kagak ada. 2. 3, Lailatul Qadar itu adanya di Ramadannya di 10 terakhir. Adanya tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 10 sampai 20 ora ada. Di mana di 10 terakhir tuh pada nyari Lailatul Qadar Gandaria City, Tanah Abang, orang Mall Puri, mana lagi? Ya begitu dah, begitu. Itu getol-getolnya. Nabi ini yang kita nggak kerjain, umatnya. Nabi tuh 10 hari nggak pulang dari masjidnya. Rumahnya nempel dengan masjid setembok, nggak balik-balik. Balik-balik Idul Fitri, rumahnya nempel dengan masjid, tinggal ngelangkah doang. Enggak, tuh begitu tuh para sahabat kayak begitu, nyari Lailatul Qadar, i'tikaf di masjid, enggak pulang-pulang. Sampean mau nyontoh itu, aduh, dipentung sama bininya. Anakmu belum beli baju Spiderman. Kalau orang dulu, nih saya ceritain, mereka beliin baju bini anak bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban tuh, bulan Ruah, kalau udah habis nisfu, beli pakaian, beli segala macam, beli kayak kita orang minyak, sembako begitu, memenuhi Ramadan. Ramadan sudah tidak ada. Itu orang dulu. Dicontoh orang dulu, enggak manjur. Sya'ban dibeliin tuh bini, itu lain, belum Ramadan. Ramadan beli lagi. Ya Allah, kata dia, itu begitu. Emang zaman akhir, enggak bisa nyontohnya. Ini cocok nih Sya'ban beli, Ramadan lain, ganjaran gede bang, begitu. Jadi 3 aja bajunya, begitu repot. Kalau orang dulu seluruhnya di Sya'ban, Ramadan pure aktivitas buat ibadah. Orang dulu, Nabi, para sahabat tuh begitu. Kalau buka kitab-kitab itu, jadi adanya di 10 terakhir. Namun kata Imam Syafi'i, kagak geser tanggalnya, enggak. Imam Syafi'i itu saban tahun tanggalnya tetap entun tu aja. Kata Imam Syafi'i, entu aja. Malam berapa? 23. Menjelang akhir hayat Imam Syafi'i bilang malam 21. 2 doang. Jadi akhirnya ulama-ulama madzhab Syafi'i, pokoknya Lailatul Qadar kisarannya kalau enggak 21,
23. Karena Imam Syafi'i itu sudah dapatnya tanggal itu. Begitu dapatnya. Jadi begitu. Maka di sini nggak geser 8 tahun tanggal itu aja. Itu pendapat Imam Syafi'i. Begitu. Nggak geser. Namun ada juga ulama yang bilang enggak, di 10 terakhirnya geser-geser. Kadang 21, kadang 23, kadang 25, kadang 27, kadang 29. Begitu geser-geser. Nih singkatnya, saya ini pengen tahu rumus Lailatul Qadar. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, gampang, enggak susah. Ente inget-inget tanggal atunya hari apa. Kata Syekh Nawawi, ya hubbal isnaini wal jum'atu mawaiduka. Begitu. Apa tuh ya hubba? Ya hubba, ya 10, alif 1, berapa tuh? 11, h 8, ba 2, 21. Itu namanya abjad Yunani, ya hubba. Tapi ada maknanya tadi. Jadi ya hubba maknanya adapun tanggal 1-nya hari Senin atau hari Jumat, pastikan Lailatul Qadarnya tanggal 21. Ngebal geser, kata Syekh Niyal Benteni. Ngebal geser. Bila mana tanggal 1 Ramadannya hari Senin, taraweh pertamanya malam Senin, itu Lailatul Qadar tanggal 21. Kalau taraweh pertamanya malam Senin, hitung aja di taraweh pertama. Bila taraweh pertamanya malam Senin, berarti 1 Ramadannya hari Senin. Pastikan Lailatul Qadarnya tanggal 21. Itu ya hubba. Ya hubba tuh iya artinya 10, alif 1, 10 tambah 1, 11, h 8, 11 tambah 8, 19, hubba ba 2, artinya 19 tambah 2, 21. Itu begitu. Ente pengen rezekinya banyak, baca ya Latif. Berapa? Latif lam kali lam 30 atau 9, iya 10, fa 80. Berapa tuh? Itu Latif lam 30, to 9, iya 10, fa 80. Berapa? Iya, maka ente suka dengar sama kiai, kalau wiridan ini 129, dari mana sesemua kali? Itu kumpulan huruf lafadz latif. Begitu. Itu kerjaannya orang hikmah, kerjaannya begitu. Dihitung, namanya orang Jawa ngitung naktu.
ini gue nikah sama dia nih, cocok enggak? Dihitung. Enggak cocok sebab dia laki, ente laki. Itu orang hikmah begitu. Ini nih Yahuba 21. Intinya kalau tanggal 1 Ramadannya Senin, Lailatul Qadarnya malam 21. Ingetin. Kalau 1 Ramadannya Jumat, yakni tarawih pertama malam Jumat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, gampang. Kalau Jumat, Lailatul Qadarnya tanggal 21. Gitu. Udah nggak bakal geser. Begitu. Nah, ente nggak usah tungguin dari sore kelamaan, di tanggal itu aja. Kan begitu. Kan nggak geser. Namun kalau tanggal 1-nya hari Rebo, maka Lailatul Qadarnya malam 29. Kalau Rebo, itulah maksud toyun. Toyun tuh atok 9, iya 10. Berapa? Iya lagi karena bertasydid 10. Berapa? Emang juga 29. Kalau taraweh pertamanya malam Rebo, Lailatul Qadarnya malam 29. 4. Bila taraweh pertamanya malam Minggu, taraweh pertama Minggu, itu Lailatul Qadarnya tanggal 29. Kalau Minggu. Tayyun. Kalau taraweh pertamanya malam Sabtu, maka Lailatul Qadarnya tanggal 23. Tanggal 23 tuh maknanya baka. Aba 2, ba 2. Kaf 20, berapa? 22, alif 1, 23. Kalau malam Sabtu tanggal 1 Ramadannya, Lailatul Qadarnya malam tanggal berapa? 23. Kalau tanggal 1-nya Kemis, maka Lailatul Qadarnya tanggal 25. Kalau tarawih pertamanya malam Kemis, Lailatul Qadarnya tanggal 25. Begitu. Gitu. Itu maksudnya hiya. Hiya tuh ha, iya, iya. Hak 5, iya 10, iya 10. 10 tambah 10 tambah 5, 25. Kalau malam Selasa, tarawih pertamanya tanggal 27. Begitu. Kayak begitu. Kita urut biar rapi. Saya mau nanya, ngurutnya dari malam apa dulu maunya? Malam Minggu. Baik. Kalau taraweh pertamanya malam Minggu, Lailatul Qadarnya tanggal berapa? 29. Kalau malam Senin,
21. Kalau malam Selasa 27. Kalau malam Rebo 29. Kalau malam Kamis 25. Kalau malam Jumat 21. Kalau malam Sabtu 23. Malam Minggu iya kan tadi lagi. Emang 7 doang hari. Mau diputar bagaimana lagi? Itu rumus Lailatul Qadar. Begitu. Itu ngapa itu Ustaz nyantai banget? Udah tanggal 21. Lah udah dihitung. Udah ngaji. Emang tanggal 25 gitu. Gitu. Kok dia duduk aja di pintu masjid? Tanggal 25. Begitu. Rumus Lailatul Qadar. Terus Syekh Nawawi udah bocorin. Kapan? Diingat-ingat enggak bakalan geser. Bila di tanggal itu gagal lihat, namanya kita gagal dapat. Berarti kurang persiapan. Begitu. Kok kenapa dicolokin baterai nggak masuk-masuk? Ini ada soak nih, kabelnya diputus. Berarti kulhunya kurang, yang tadinya 1000 tuh. Bisa ada kurang 2 ini, putus. Itu rumusnya. Itu Lailatul Qadar. Dulu ada namanya Nyai Zubaidah, istrinya Yai Umar. Istrinya Yai Umar. Yai Umar punya bini namanya Zubaidah. Zubaidah tuh nyuci beras buat sahur. Dia kaget, kok berasnya warnanya kuning, kok jadi emas? Kalau kita, makasih Allah, emang utang banyak. Kalau kita lah, dia enggak, istrinya Yai Umar enggak begitu, enggak. Katanya beda, kok jadi emas? Ini Lailatul Qadar malam 27 ya. Ya Allah, saya bukan ini emasnya, bukan ya Rabb. Saya minta dibalikin jadi beras lagi aja. Jangan jadi emas beras, anak saya aja tuh Nawawi biar jadi emas. Itulah yang ngarang kitab yang kita baca. Jadi kiainya gedenya kiai sejagat. Di Mekah Madinah aja bukan kampungnya, rajanya kiai Mekah Madinah. Itulah Syekh Nawawi Al-Bantani. Anaknya beda, anak Yai Umar. Begitu. Dia nggak mau, bukan ini jadi emas, anak saya aja yang jadi emas. Begitu. Maka saya itu begitu. Lailatul Qadar tuh begitu. Begitu. Lailatul Qadar tuh begitu. Lailatul Qadar kayak begitu. Jadi hebat Lailatul Qadar. Kalau kita Lailatul Qadar, Allah udah tahu ini Lailatul Qadar, pasti minta duit aja. Nggak dikasih gimana? Nggak minta surga, nggak duit aja. Ini masalahnya sedang lepis, belum ada ini buat lebaran. Baju abri udah ada, baju abri begitu, sampai tidur melek tidur nunggu lebaran gitu. Kok belum juga ya, dicobain lagi, copot lagi. Itu begitu. Ya Allah, ini Lailatul Qadar kayak begitu. Kata Syekh Nawawi, itu rumus beliau akhirnya. Lailatul Qadar itu rahasia Allah dah. Enggak semua orang dikasih, kata Syekh Nawawi. Tapi kalau ngomong malam-malam, ya ini rumusnya. Malam-malam ini, ya ini rumusnya.
malam Lailatul Qadar. Jadi sampai diingat-ingat aja Lailatul Qadar. Ini Ramadan besok, ya nanti nunggu Ramadan. Jangan sekarang kelamaan, ntar lupa lagi. Diingat-ingat begitu. Lalu kalau kita dapetin malam itu, banyakin baca apa? Sesuai pesan Nabi Siti Aisyah, baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afa fa'fu anni. Minta maaf Tuhan, ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana minna, dalam ratib. Udah itu aja bolak-balik, minta maaf. Kalau Tuhan udah maafin enak. Ada orang tadinya dekat pemerintahan, dipecat, dimaafin, masuk lagi, dapat maaf, enak. Apa juga dapat maaf mah enak. Maka mintanya maaf aja sama Allah. Maafin ya Allah. Udah maaf aja. Kita mau Tuhan bagaimana ya, gue udah sholat 2 seminggu. Kata Tuhan, gue gendek sama lu ya Allah. Gendek mana dikasih. Begitu, minta maaf, ntar juga dikasih. Jadi kalau sholat duha, Nabi membacanya Rabbighfirli warhamni watub alayya sampai 70 kali. Minta maaf mulu. Kita mah kata Tuhan, gua gendek, kasih. Kalau didemenin mah salah aja dimaklumi. Begitu, enggak minta ditawarin, namanya demen. Tapi kalau Tuhan gedek, minta kagak dikasih, kagak minta boro-boro apalagi. Begitu. Ini Lailatul Qadar. Itu makna ya hubbal isnaini wal jum'atu mawa'iduka wal arbi'a wal ahadu tayyun li ta'yidika baka liyas sabtu hiya ya khamisu aiduka kabid sulasa linailil wasli min sayyidika. Segini aja ngajinya. Wallahu a'lam. Ada yang ditanya silahkan. Wallahu a'lam. Oh baik.